Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Obaja. Obaja itu singkatan dari ojo berbuat jahat atau jangan berbuat jahat dalam bahasa Indonesianya. Kita sudah masuk di dalam ayat yang kedua. Ayat 1 kita sudah belajar banyak tentang penglihatan Obaja, tentang firman Tuhan, kabar dari Tuhan, bagaimana uh, Tuhan mengutus bangsa-bangsa, memakai bangsa-bangsa untuk memerangi siapa? Edom. Nah, di ayat yang kedua, saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Sesungguhnya, dalam terjemahan baru dulu, saya akan bacakan ya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Dalam terjemahan King James yang diindonesiakan, berbunyi demikian, lihatlah lihatlah aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa kafir. Engkau akan sangat dihinakan. Nah, ini ayat yang kedua juga menyeramkan ya. Ini ayat-ayat ini seram, tapi kita perlu menyikapinya dengan baik. Kita sudah belajar ya di video yang lalu. Kalau kita dapat peringatan-peringatan, periksa diri. Jangan sampai peringatan ini kena di kita gitu ya. Kalau ada peringatan, kita periksa diri, memang kita salah, cepat bertobat. Karena masih bersyukur diberi kabar, diberi firman Tuhan. Daripada tahu-tahu langsung tidak ada, meninggal lah, itu kan sudah dihakimi. Satu kali manusia mati langsung dihakimi lah, langsung tiba penghakiman. Repot saudaraku ya, kalau tidak di dalam Tuhan masuk neraka ya. Di ayat yang kedua ini, lihatlah aku membuat engkau kecil. Ini Edom dibuat kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau akan dihinakan, engkau akan sangat dihinakan. Nah, kaum Edom diminta melihat apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Dikatakan, lihatlah, berarti ini akan dipertontonkan di hadapan orang Edom. Kalau Allah sudah berkata, lihatlah, itu berarti Allah akan melakukannya. Itu akan terjadi. Hukuman Allah akan segera dilaksanakan dan dialami oleh Edom. Ini mengerikan kalau mendapat berita semacam ini. Lihatlah, kamu nanti akan seperti ini, seperti ini. Itu berarti hukuman, peringatan itu akan segera dilaksanakan, saudaraku. Artinya seperti itu. Orang yang menuruti hawa nafsunya pasti akan mengalami hukuman Tuhan, akan melihat hukuman Tuhan terjadi atas dirinya. Sehingga yang tersisa hanyalah penyesalan. Amsal 5 ayat 12 sampai 13. Oleh karena itu, sebelum hal itu terjadi, segeralah bertobat. Dan hal yang paling baik adalah tidak berbuat dosa. Jangan menuruti hawa nafsu daging, karena hanya akan membawa kepada kebinasaan semata-mata. Hawa nafsu daging tidak ada baik-baiknya. Nampaknya enak, nampaknya senang menyegarkan daging. Tapi ujungnya adalah maut. Ada jalan disangka lurus, enak, senang pornografi, dan lain-lain. Senang hura-hura bebas. Tapi ujungnya tiba-tiba maut. Hati-hati, saudara. Awalnya tertawa, tapi akhirnya kedukaan. Amsal 14 ayat yang ke-13. Tampaknya enak sesaat, tapi ujungnya kebinasaan dan penghukuman. Tampaknya air anggur, tapi saat diminum itu racun ular yang mematikan. Ulangan 32 ayat 32. Demikianlah perbuatan daging. Yang diperbuat itu akan membawa kehancuran bagi diri sendiri dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi tetaplah hidup dalam kesucian, karena itu yang paling nikmat dan penuh kebebasan yang sejati. Jika engkau mendengar firman itu akan memerdekakan engkau. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Jadi lihatlah, ini Tuhan tuh benar-benar akan melaksanakan hukumannya. Hati-hati, tapi ini masih peringatan. Lihatlah. Ya, kita harus periksa diri ya, bertobat. Jangan lihatlah. Kamu akan menerima ini kalau kamu gak bertobat. Gak apa-apa, mana? Tuhan juga gak menghukum. Hati-hati. Hati-hati orang-orang yang berkata seperti ini. Mana Tuhan gak menghukum? Tak ada Tuhan. Kalau hukuman itu datang, penyesalan.
Maka itu hal yang paling baik adalah tidak berbuat dosa. Nah, hukuman Edom yang pertama di sini tulis, aku akan membuat engkau kecil. Membuat engkau kecil, ini hukuman yang luar biasa, dikecilkan dan dihinakan amat sangat di antara bangsa-bangsa. Karena Edom begitu angkuh. Orang yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Matius 23 ayat 12. Oleh karena itu jangan pernah berlaku sombong, saudaraku. Karena Allah benci terhadap orang yang sombong. Mungkin kita sudah mulai meningkat secara jasmani. Tapi karena sombong, kembali kosong. Sombong ini merupakan dosa yang tidak bisa dipolisikan. Buat laporan polisi, apa? Si A ini sombong, tidak bisa. Itu dosa sehari-hari, dalam bahasa Jawa dosa gelangsaran. Tapi ini jahat di mata Tuhan, dan dosa ini dihakimi Tuhan. Dosa inilah yang menjadi kehancuran Lucifer. Ciri-ciri orang sombong, tidak mau kalah. Ada iri, cenderung merendahkan orang lain, suka menghina orang lain. Mazmur 123 yang keempat. Gampang hafalnya, 1, 2, 3, 4. Dunia sebagian menganggap ini hal yang jelek, sombong ini. Tanya sama orang-orang gak kenal Tuhan pun, sombong ini juga gak baik. Tapi sebagian juga menganggap, ya orang ini memang pantas untuk menyombongkan diri, yang memang orang itu sultan, orang itu kaya, orang itu punya kedudukan, ya wajarlah sombong. Tapi kalau kamu sudah gak punya apa-apa, sombong, ya itu ya sia-sia. Itu pemikir dunia. Masih ada celah membiarkan kesombongan itu ada. Atau untuk buat konten-konten di YouTube, buat kesombongan. Itu wajar ya, kesombongan dibuat bergurau kok. Untuk cari nafkah. Orang sombong, katanya beli mobil, beli apa, macam-macam. Supaya buat konten. Ya, itu dunia. Masih ada perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Tapi Allah tidak mempunyai 2, 3, 4 pendapat. Allah cuma satu pendapat. Dosa. Sombong is dosa. Hukumannya ini tidak main-main loh. Direndahkan di antara bangsa kafir. Berarti begitu memalukan dan dihinakan di mata dunia. Kita baca Ayub 38 ayat yang ke-11. Ayub 38 ayat yang ke-11. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang dan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Kalau Allah sudah bilang sampai sini, berhenti. Gak bisa berkembang. Mau dipaksakan gak bisa. Masih baik ini sampai di sini ya. Tapi kalau saya akan potong, apa yang sudah kita kerjakan, potong, kembali kosong. Hati-hati. Yeremia 5:22. Ini ayat-ayat yang memang menyeramkan. Tapi ini peringatan. Kalau kita tidak melakukannya, ya kita tidak perlu khawatir. Yeremia 5 ayat yang ke-22. Masakan engkau tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku. Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya. Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tuhan sudah kasih ketetapan, tak bisa maju. Hati-hati. Kalau Tuhan bilang berhenti. Hati-hati ya. Tuhan tuh memberi batas-batas. Kalau sudah melebihi batas, maka hasil akhirnya adalah malu. Sombong rugi bangkrut. Apa yang dulu disombongkan tuh, orang-orang lain akan mencibir. Dulu sombong, ternyata kayak gini hasil akhirnya. Itu orang sombong. Hati-hati loh saudaraku ya.
Akhir dari hukuman orang yang sombong adalah malu dan terhina. Oleh karena itu jangan pernah menjadi sombong. Belajar mengakui semuanya itu dari Tuhan. Kalau saya dapat sesuatu itu dari Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36. Jangan merasa kalau saya dapat sesuatu itu karena saya sendiri pintar, saya sendiri mampu. Pada waktu hukuman Tuhan datang, malu hukuman pertama Tuhan. Malu dihinakan. Sudah cibiran datang di mana-mana. Duh, sombong. Ada orang kalau kalau ketemu itu karena dia merasa orang berkedudukan, nggak mau. Ini zaman dulu ya, sebelum covid. Kalau covid memang social distancing. Zaman dulu duduknya kalau ketemu agak jauh, dia dengan gayanya petentang sombong. Dan orang yang di depannya itu sampai ya, wah begitu sombong. Tapi saat gelombangnya itu selesai, sampai di sini Tuhan hajar. Ternyata apa yang menjadi kesombongan? Ternyata kok tidak sesuai apa yang dia sombongkan. Dia dikeluarkan dari sebuah institusi, dan apa yang dia sombongkan dulu di hadapan orang, dia sekarang minta kerja, maksudnya minta makan, salah ya, transaksi. Dia jual barang, dia beli barang untuk dijual lagi kepada orang yang dulu dia sombongkan itu. Dan orang dia sombongkan itu kaget, loh kenapa nih kok tiba-tiba datang? Ia dikeluarkan. Dan dia mau minta barang, dia mau kerja sendiri, mau jadi ya kerja-kerja kecil-kecilan begitu. Apakah orang yang di hadapannya jadi sombong balik? Tidak. Saya lihat orang ini dewasa rohani. Dia gak balas dengan sombong. Dia malah layani dengan baik. Loh, dulu kaya ini bukan main. Sekarang habis. Orang yang sombong itu direndahkan, dibuat malu, dikecilkan, dipotong luarnya, dikecilkan, dipotong. Hati-hati saudaraku ya. Ada satu lagu sekolah minggu ya. Awas jangan menjadi sombong, nanti engkau kembali kosong. Karena segala yang engkau dapatkan, semuanya itu dari Tuhan. Sombong itu suka iri, sombong itu tak bisa memuji, sombong itu sifat iblis. Lebih baik ku mengucap syukur. Haleluya, 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 pujilah Tuhan. Ku bersyukur, haleluya, atas berkat yang Tuhan berikan. Awas, jangan sombong. Ini ayat 2 langsung, tidak ada basa-basinya Tuhan. Aku membuat engkau kecil. Engkau akan dihinakan. Kenapa? Sombong Edom ini. Nanti ayat berikutnya itu yang menjelaskan lebih dalam lah. Ayat ketiga, keangkuhan hatimu memperdayakan engkau. Memang sombong Edom. Dia merasa dia kuat, bangsanya sudah kuat, besar. Yehuda dihancurkan oleh bangsa lain, dan si Edom ikut-ikutan menghancurkan saudaranya sendiri. Sombong dia. Dia gak mau bertobat, keras hati. Aku udah punya uang. Dulu oke lah, sekarang sudah punya uang, sudah punya kedudukan. Siapa kamu berani nasihatin? Waduh, kena
pasal Obaja 1 ayat 2 ya, hati-hati ya. Pasal Obaja 1 ayat 2. Aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa kafir. Itu among the heathen, bangsa-bangsa kafir. Dunia itu akan melihat kesombongan itu hancur. Dan dunia akan menghina, mencibir, mengolok-olok. Engkau dihinakan sangat. Ya, ini sedikit di ayat 2. Perlu memeriksa diri kita. Apakah ada kesombongan dari dalam hati? Jangan ada kesombongan. Rasa tidak mau dinasihati itu juga ciri-ciri sombong secara tidak langsung. Jadi ayo belajar rendah hati. Bukan rendah diri minder. Bukan, minder itu juga sombong terbalik. Tapi belajar rendah hati. Mau mengakui kesalahan. Mau mengakui prestasi orang lain. Kalau kita berprestasi, mau mengakui bahwa Tuhan yang mengizinkan kita berprestasi. Jadi kembalikan semua pujian kepada Tuhan. Dan itu akan membuat kita awet diberkati. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.